Budak Bayangan bab 151. Beberapa waktu kemudian, mereka berdiri di depan kabin darurat. Sama seperti tempat tinggal tambal sulam Changing Star, kabinnya dibangun dari balok-balok batu yang tidak serasi yang diambil dari reruntuhan. Itu diperkuat dengan kulit monster di sana-sini dan tampaknya dibangun sedikit lebih baik daripada gubuk-gubuk lain di pemukiman luar. Ada tengkorak binatang besar tergantung di atas pintu, dahinya yang tebal terbelah oleh serangan senjata tajam yang menghancurkan. Melirik tengkorak itu, Nevis maju selangkah dan mengetuk pintu. Namun, tidak ada tanggapan yang mengikuti. Sunni menghela napas. Mungkin dia tidak ada di rumah. Alih-alih jawaban, Changing Star mengerutkan kening dan menggedor pintu dengan yang pertama. Serangan pertama agak lembut, tetapi pada serangan terakhir, tengkorak binatang hampir terbang dari dinding. Suara mengantuk dan kesal terdengar dari dalam, "Aku bersumpah demi dewa, siapapun kamu. Sebaiknya kamu menjadi makhluk mimpi buruk." Beberapa saat kemudian, Sunni mendengar suara langkah kaki mendekati pintu. Namun, sebelum dibuka, Nevis tiba-tiba berbicara, "Sunni, berpaling." Mendengar urgensi aneh dalam suaranya, dia merengut dan melakukan apa yang dia minta. "Bayanganmu juga? Apa yang sedang terjadi? Apakah kita mengharapkan masalah?" Saat dia menatap jauh dari kabin, derit kayu memberitahunya bahwa pintu terbuka lebar. "Siapa sih? Oh, ini kamu." Dia bersumpah dia bisa mendengar gigi Nev saling bergesekan. Beberapa detik kemudian, Changing Star berbicara, nadanya sangat datar. "Masukkan kenangan, Evie. Tolong. Tunggu apa? Kenapa dia? Oh. Ketika dia akhirnya diizinkan untuk kembali, secercah cahaya halus terakhir belum menghilang dari kain chiton pendek Evie yang provokatif. Dia juga tidak mengenakan apapun di bawahnya. Ini lebih baik. Pemburu itu persis sama seperti terakhir kali dia melihatnya, tinggi, kuat, dan penuh vitalitas. Tanpa lapis baja perunggu dengan peteruge kulit, serta elemen lain dari baju besi kuno, bahkan lebih banyak kulit zaitun yang berembun dapat terlihat. "Jadi, kalian kembali bersama?" "Ya." Dilihat dari betapa bersih dan berkilaunya penampilan dua lainnya, kurasa masa tinggal mereka di kastil menyenangkan. Sunni melirik Casey, lalu berkata dengan nada tenang, "Tidak terlalu. Seperti yang kau katakan, suasana di sana." "Ya, rasa yang didapat, kurasa." Evie menyeringai. "Baik, ngomong-ngomong, ada yang bisa saya bantu?" Changing Star bergerak ke pintu. "Bisakah kita masuk ke dalam?" Pemburu nakal itu melirik ke belakang, lalu mengangkat bahu. "Tentu saja, mengapa tidak? Di dalam, kabinnya kecil dan nyaman." Salah satu sudutnya ditempati oleh tumpukan besar bulu yang berfungsi sebagai tempat tidur Evie. Pada pandangan pertama, kelihatannya tidak semewah itu, tetapi begitu Sunni menyadari bahwa setiap bulu itu berasal dari mayat makhluk mimpi buruk, dia segera berubah pikiran. Itu mungkin hal paling mewah yang pernah dilihatnya. Juga, orang hanya bisa membayangkan apa yang terjadi di antara bulu-bulu itu. Pikiran murni, Sunni, fokus. Ada juga perapian, meja dengan satu kursi kayu, dan sepasang peti yang kokoh. Sisa ruang ditempati oleh berbagai barang antik yang telah dipungut oleh pemburu wanita dari reruntuhan selama bertahun-tahun. Tidak ada logika khusus untuk koleksi mewah ini kecuali fakta bahwa setiap objek pernah menarik perhatiannya karena alasan ini atau itu. Setelah mereka bertiga duduk, Evie kembali ke tumpukan bulunya, membungkus dirinya dengan salah satunya dan bertanya, "Jadi, apa pentingnya kau datang dan membangunkanku sepagi ini?" "Pagi-pagi,
Ini sudah siang. Nevis bertahan beberapa saat, lalu berkata, kamu belum berburu sejak hari kita bertemu. Benar. Evie menguap, lalu berkata dengan nada lesu, tidak. Aku akan kembali ke reruntuhan begitu makananku habis. Yang akan terjadi dalam 1 atau 2 hari, kurasa. Apa? Bagaimana? Jumlah daging yang dia potong dari monster-monster itu cukup untuk memberi makan seseorang selama beberapa bulan. Semuanya sudah hilang. Berapa banyak yang dimakan pemburu yang kuat itu? Changing Star mengangguk. Ketika kamu melakukannya, ikutlah dengan kami. Jadilah pencari jalan kami. Ya. Dia jelas tidak bertele-tele. Untuk beberapa alasan, Sunny tidak menyangka Neve akan langsung seperti ini. Dia selalu membayangkan percakapan ini memakan waktu lebih lama sebelum mencapai tujuan sebenarnya. Evie menatap mereka, lalu mengangkat kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Ah, itu bagus. Apakah kamu ingin aku menjadi pengasuhmu juga? Ketika tawanya mereda, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan tersinggung, anak-anak, tapi kalian baru saja tiba di kota kegelapan. Kalian sangat hijau. Pemburu terbaik di sini ingin aku menjadi bagian dari party mereka, dan aku menolak mereka semua. Tahukah kalian kenapa? Neve mengangguk dengan ekspresi serius. Kebanyakan kelompok pemburu berbagi rampasan perburuan mereka. Setiap pemburu menyimpan sebagian untuk dimakan dan menjual sisanya kepada orang-orang di perkampungan kumuh. Tapi karena cacatmu, kamu tidak bisa membiarkan dirimu melakukan hal yang sama. Kamu membutuhkan semua rezeki yang bisa diberikan oleh perburuan. Semakin banyak mitra yang Anda miliki, semakin sedikit bagian Anda, jadi Anda berburu sendirian, dan tidak pernah menjual daging mangsa Anda, hanya kulit mereka. Evie tersenyum. Saya melihat seseorang telah melakukan pekerjaan rumah mereka. Changing Star sedikit memiringkan kepalanya dan tidak memperhatikan ironi kata-kata itu, melanjutkan, kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan. Namun, pemburu wanita menyela dia, berhenti. Tebakan bagus, tapi kamu salah. Bukan itu sebabnya aku menolak semua pemburu itu. Nevis berkedip, terkejut. Setelah jeda yang lama, dia bertanya, sedikit kebingungan dalam suaranya, lalu mengapa? Senyum menghilang dari wajah Evie. Karena mereka lemah. Setiap dari mereka lemah. Bahkan yang paling sukses pun demikian. Dan tahukah kamu mengapa? Sesuatu yang gelap bersinar di mata coklatnya. Mereka lemah karena Gun Lauk tidak akan pernah membiarkan siapapun yang kuat berada di luar kendalinya. Jadi, aku tidak akan menjadi pencari jalanmu. Maaf, Putri. Changing Star membeku, jelas bingung dengan jawaban itu. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, lalu menutupnya lagi dan dengan canggung menempelkan bibirnya. Tidak peduli seberapa banyak dia mengasah keterampilan sosialnya selama perjalanan mereka melalui labirin, percakapan ini sepertinya masih terlalu berat untuknya. Dalam keheningan berikutnya, Sunny tiba-tiba berbicara, suaranya tenang dan sedikit memprovokasi, dia membiarkanmu ada. Evie menatapnya, mengangkat satu alis sambil tersenyum, dan tidak mengatakan apa-apa. Akhirnya, Nevis mampu menenangkan diri, kami mungkin baru di sini, tapi kami tidak lemah. Di antara kami berdua, Sunny dan aku telah membunuh lusinan makhluk yang bangkit di labirin. Pemburu itu memotongnya sekali lagi, bahkan jika itu benar, itu ada di sana. Di sini, di kota kegelapan, semuanya sangat berbeda. Keduanya menatap satu sama lain, satu dengan senyum santai di bibirnya, yang lain dengan nyala api membara di matanya. Ah, aku tidak suka ini.
Akhirnya, Changing Star meringis dan berkata, jadi, jika kami membuktikan bahwa kami memiliki kekuatan, Anda dapat mempertimbangkannya kembali? Evie terkekeh. Sial, kamu mengatakannya seperti itu mudah. Kamu tahu berapa banyak orang yang bahkan tidak bisa menginjakkan kaki ke reruntuhan, kan? Jika kalian bertahan di neraka ini selama beberapa tahun, mungkin kita bisa bicara lagi. Nevis menatapnya sebentar, lalu tersenyum muram. Kita akan bicara lagi nanti malam. Lalu, kamu akan berubah pikiran. Budak Bayangan bab 152. Di luar, matahari sudah bergerak melewati puncaknya. Tidak banyak waktu tersisa sebelum matahari terbenam, jadi Sunny benar-benar tidak yakin apa yang bisa dilakukan Nevis untuk mengubah pikiran Evie sebelum malam. Namun, dilihat dari ekspresi tegas di wajahnya, Changing Star tidak hanya melemparkan kata-kata ke angin. Dia memiliki sesuatu yang spesifik dalam pikirannya. Dia ragu-ragu. Jadi, sebenarnya apa yang akan kita lakukan sekarang? Nev meliriknya. Api putih menari-nari di kedalaman mata abu-abunya yang dingin. Kemudian, dia berbalik dan berkata, ikuti aku. Dengan itu, dia berjalan maju ke arah kastil. Kastil, mengapa kita pergi ke kastil? Agak gelisah, Sunny dengan lembut menggandeng lengan Cassie dan bergegas mengejar Nevis. Ketika dia melakukannya, dia tiba-tiba melemparkan bahunya. Ceritakan lagi tentang Pathfinder itu. Orang yang dituduh melakukan pembunuhan 3 hari yang lalu. Sunny mengerutkan kening, lalu mengulangi apa yang dia ketahui tentang pria itu. Ketika dia hampir selesai, dia bertanya, apa kemampuan aspeknya? Dia ragu-ragu, lalu berkata, dia bisa membuat senjata apapun menjadi sangat tajam saat berada di tangannya. Cukup tajam untuk memotong batu, bahkan mungkin baja. Ini adalah kemampuan tempur yang sangat kuat. Changing Star terdiam beberapa saat, lalu berkata, bagaimana dengan cacatnya? Sunny menggelengkan kepalanya. Itu aku tidak tahu. Orang-orang sangat protektif terhadap kekurangan mereka, kau tahu. Tidak semua orang seenaknya memberitahu semua orang tentang kerentanan terbesar mereka seperti orang gila itu, Evie. Cassie, yang tampaknya sangat protektif terhadapnya hari ini, memutuskan untuk mendukung klaim ini. Sunny benar, Nev. Kita bahkan tidak tahu apa cacatnya sendiri, ingat? Sunny hampir tersandung dan harus berusaha sangat keras untuk tidak membiarkan emosi muncul di wajahnya. Cassie benar, tentu saja. Sementara Changing Star dan dia berbagi kekurangan mereka dengannya, Sunny tidak pernah membalas isyarat itu. Karena alasan yang jelas. Itu benar, tapi... bisakah kita tidak membicarakannya? Nevis diam-diam mengangguk dan tidak berkomentar lebih lanjut. Sepertinya pikirannya tertuju pada hal lain. Fiu. Segera, mereka menaiki tangga yang megah dan mendekati gerbang kastil. Sunny semakin gugup dengan niat Nev. Apa rencananya, tepatnya? Nev, apa yang kamu ingin kami lakukan? Dia mengangkat bahu, lalu berkata dengan nada acuh tak acuh seperti biasa, kamu tidak benar-benar perlu melakukan apapun. Ikuti saja aku dan cobalah untuk terlihat. Berbudi luhur. Lihat. Berbudi luhur? Apa maksudnya itu? Para penjaga yang berdiri berjaga di depan gerbang menghalangi jalan mereka dengan pandangan menghina dan sugestif di mata mereka. Penghinaan diarahkan pada Sunny, sedangkan sisanya ditujukan pada gadis-gadis itu, tentu saja. Berhenti. Apa urusanmu di Bright Castle? Ingin membayar upeti? Atau mungkin malah ingin dibayar? Jika Anda tahu apa yang saya maksud. Keduanya tertawa, membuat darah Sunny mendidih.
Nevis menatap mereka dengan ekspresi tenang, lalu berkata, aku ingin masuk ke dalam, tapi aku tidak akan membayar upeti. Tawa itu tiba-tiba berhenti. Para pengawal menatap mereka dengan sedikit geli, cahaya keras dan berbahaya masuk ke mata mereka. Apakah kamu sudah gila? Dara, kenapa kamu di sini jika kamu tidak akan membayar upeti? Berhenti membuang-buang waktu kami. Changing Star menatap mereka tanpa emosi apapun yang terlihat di wajah gadingnya yang cantik. Kemudian, dia berkata dengan datar, saya di sini untuk memohon hak tantangan. Selama beberapa detik, semua orang terdiam. Jantung Sunni berdegup kencang seperti binatang buas di dadanya. Gila, dia sudah gila. Tapi tidak, Changing Star tidak gila. Meskipun Sunni suka bercanda dalam hati tentang betapa gilanya Nevis, dia sama sekali tidak. Faktanya, kemampuannya untuk tetap berkepala dingin dan rasional dalam situasi apapun adalah salah satu alasan utama yang membuatnya begitu berbahaya. Yang berarti ada beberapa peluang yang dia lihat di sini yang tidak dia lihat. Setidaknya dia berharap ini masalahnya. Sementara itu, salah satu pengawal mengerutkan kening, berhenti bercanda, gadis kecil. Tutup mulutmu dan tersesat jika kamu ingin hidup. Nep tidak bergerak. Sebaliknya, dia berkata, saya tidak bercanda. Penjaga lainnya menatapnya, lalu menggelengkan kepalanya. Tikus-tikus kumuh itu benar-benar sudah gila, ya? Kupikir pertunjukan baru-baru ini akan memberi mereka pelajaran, tapi sepertinya tidak. Dia mencibir. Dengar, nak, hak menantang bukanlah bahan tertawaan. Ini adalah pertarungan sampai mati. Tidak ada yang akan meremehkanmu hanya karena kamu memiliki wajah yang cantik. Apakah kamu mengerti? Changing Star hanya mengangguk. Penjaga itu menunggu sebentar, melihat sosoknya yang tinggi dan tunik kasar yang dia kenakan. Kemudian, dia meringis. Kurasa kita akan mendapat hiburan hari ini. Sayang sekali. Dengan penampilanmu, kamu bisa tinggal di kastil bahkan tanpa perlu membayar upeti. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berbalik dan memberi isyarat agar mereka bertiga mengikuti. Penjaga lainnya tetap di belakang, ekspresi bingung dan sangat bersemangat di wajahnya. Dengan suara rantai berkarat yang berayun tertiup angin yang menyerang telinga mereka, Sunni, Nevis, dan Cassie lewat di bawah tengkorak yang tergantung dan memasuki kastil. Di dalam, semuanya persis sama. Bahkan Harper masih duduk di belakang mejanya yang mewah, menulis sesuatu di selembar perkamen. Mendengar suara langkah kaki, dia mengangkat kepalanya dan melirik ke arah mereka. Ekspresi keterkejutan yang membingungkan muncul di matanya. Sunless dan Cassia, apa yang kalian lakukan di sini? Sunni merasakan keinginan untuk mengusap wajahnya. Ketika dia mengatakan kepada pemuda kurus itu bahwa mereka mungkin akan bertemu di masa depan. Dia tentu saja tidak bermaksud bahwa masa depan itu akan terjadi pada hari yang sama. Tidak tahu tentang pikiran yang berkecamuk di kepalanya. Harper tersenyum. Apakah kalian beruntung dan menjadi pecahan? Sudah kembali untuk membayar upeti? Sunni mengertakkan gigi dan memaksakan senyum lemah. Tidak juga. Budak Bayangan bab 154. Semua orang terdiam. Bahkan Gemma tampak sedikit terkejut dengan pernyataan itu. Satu-satunya orang yang tidak bereaksi sama sekali adalah Kester, yang telah memasuki aula besar lebih awal dan sekarang berdiri di dekat salah satu dinding, memperhatikan Nevis dengan ekspresi rumit. Nama lengkapnya mengejutkan untuk didengar karena dua alasan yang sama sekali berbeda, tetapi sama-sama menghancurkan dunia.
Pertama, dia menyebut dirinya bukan dengan nama manusia, tapi dengan nama sejati. Sepanjang sejarah peradaban manusia, hanya segelintir orang yang bangkit yang berhasil mendapatkan nama sejati dalam mimpi buruk pertama mereka. Tak perlu dikatakan, tidak satu pun dari mereka termasuk di antara ribuan penidur yang saat ini terperangkap di Forgotten Shore. Bahkan Gunlaug sendiri tidak memilikinya. Tetapi Nephis melakukannya. Dan Sunni juga, tentu saja, tapi tidak ada yang tahu itu. Kedua, dia telah mengumumkan dirinya sebagai warisan, dan bukan sembarang warisan pada saat itu, tetapi salah satu dari klan Immortal Flame yang legendaris. Klan yang bertanggung jawab untuk mendorong seluruh spesies manusia maju tidak hanya sekali, tetapi 2 kali. Pertama dengan membantu menaklukkan mimpi buruk kedua, lalu yang ketiga. Kombinasi dari fakta-fakta ini sudah cukup untuk memicu ledakan metaforis di tengah kota kegelapan. Jika ini benar, maka dia bisa dianggap sebagai keberadaan yang hampir seperti mesianik di sini, di Forgotten Shore. Tiba-tiba, ketenangan yang dengannya dia berani menantang Pathfinder yang menakutkan untuk bertempur sampai mati tidak tampak aneh. Tatapan bingung di mata semua penidur yang berkumpul di aula besar perlahan-lahan mulai digantikan oleh cahaya yang halus, tentatif, dan lemah. Seolah-olah benih kecil harapan tiba-tiba ditanam di tanah mati jiwa mereka yang tak bercahaya dan sedih. Entah secara tidak sengaja atau sengaja, Nephis memilih saat yang tepat untuk memanggil baju zirahnya. Banyak percikan cahaya mengelilinginya dalam pusaran cahaya lembut, dan ketika mereka menghilang, baju besi hitam dan putih yang mencolok muncul di tubuhnya yang anggun. Mata semua orang langsung terpaku pada simbol di pelindung dadanya. Di atasnya, 7 bintang yang bersinar terukir dengan rumit pada logam putih yang aneh itu. Simbol itu puncak cahaya bintang, puncak 7. Sama seperti Sunni, banyak penghuni Bright Castle yang mengenal simbol 7 bintang. Tidak hanya diukir di jubah patung raksasa yang berdiri di depan tembok kota yang tak tertembus, tetapi juga sering digambarkan dalam berbagai ukiran batu yang menghiasi dinding benteng kuno. Tampaknya mewakili 7 pahlawan yang pernah bersumpah untuk menaklukkan kegelapan yang memakan tanah terkutuk ini. Dan memimpin orang-orangnya kembali ke cahaya. Sunni merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Apa yang dia lakukan? Apakah itu semua kebetulan? Atau apakah Nephis merencanakan segalanya? Apakah dia tidak mengerti bagaimana reaksi orang bodoh ini terhadap sandiwara semacam itu? Jika mereka mendapatkan ide yang salah dan mulai mengoceh tentang bagaimana dia adalah semacam penyelamat surgawi, Gunlaug akan segera datang mengetuk pintu kita. Apa yang Nev katakan? Ikuti saja petunjuknya dan cobalah untuk terlihat berbudi luhur. Sunni menatap punggungnya, bingung. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Tidak pernah ada setetes pun kebajikan di sekujur tubuhnya. Sementara itu, Gema akhirnya berhasil menenangkan diri dan melontarkan pandangan evaluasi ke Changing Star. Jika sebelumnya tidak ada apa-apa selain pengabaian dan pengabaian di matanya, sekarang ada sedikit kewaspadaan gelap di dalamnya. Perlahan, pemimpin pemburu tersenyum. Kalau begitu, senang bertemu denganmu. Harus kuakui, itu nama yang sangat mengesankan yang kamu miliki di sana. Membuat orang bertanya-tanya dari mana asalnya. Implikasi di balik kata-kata ini mudah dimengerti. Gema menyindir bahwa Nephis berbohong. Sepertinya sindiran ini telah menghilangkan tabir dari mata semua orang. Kebanyakan orang dengan cepat kehilangan ekspresi sedih mereka, sekali lagi menatapnya dengan muram atau dengan antisipasi gelap.
Baru sekarang, ada juga tanda-tanda penghinaan yang mengejek di beberapa wajah mereka. Namun, beberapa dari mereka masih menatapnya dengan ekspresi penuh ragu-ragu. Changing Star tidak bereaksi terhadap semua itu dengan cara apapun. Dia tetap tenang dan acuh tak acuh. Seolah-olah dia ada sedikit terpisah dari kotoran dan keputusasaan dunia ini. Segera, Andel the Pathfinder dibawa ke aula besar. Pathfinder memiliki tinggi rata-rata dan tubuh yang kokoh, dengan mata biru yang mengancam dan rahang yang tajam. Kepalanya dicukur di samping, dengan sisa rambut dijalin menjadi kepang pendek. Dia tampak sedikit lebih tua dari para penidur lainnya yang berkumpul di aula besar, kecuali Gemma sendiri. Andel mungkin berusia sekitar 24 tahun. Dia tampak seperti petarung yang terampil, berpengalaman, dan kejam. Setiap Pathfinder tidak kurang dari elit di antara elit, dan dia tidak terkecuali. Bahkan orang-orang yang membenci Andel pun menatapnya dengan rasa takut dan rasa hormat, bahkan rasa hormat. Memasuki aula, Andel melemparkan pandangan gelap ke arah Nevis dan berjalan maju ke dasar tangga menuju singgasana putih. Di sana, dia berhenti dan membungkuk, menunjukkan rasa hormatnya kepada pemimpin pemburu. "Aku di sini." Gemma menatapnya dengan ekspresi kesal dan menghina, lalu menghela nafas. "Kau tahu kenapa aku memanggilmu?" Pathfinder menyeringai. "Beberapa gadis ingin menantangku." "Bagus. Aku sangat sedih membiarkan harus bersenang-senang terakhir kali." Beberapa bisikan marah terdengar dari kerumunan, tetapi tidak ada yang berani mengungkapkan kebencian mereka terhadap pembunuh sombong itu secara terbuka. Sudut mulut Gemma mengarah ke bawah. Dia terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan nada berbahaya, "Menyenangkan? Apakah kamu mengatakan menyenangkan? Nah, Andel, jika kamu kurang bersemangat dalam hidupmu, seharusnya kamu memberitahuku saja. Bagaimana dengan ini? Setelah kamu membunuh gadis itu, aku akan menunjukkan kepadamu apa kesenangan yang sebenarnya." Dengan itu, dia memberi isyarat kepada para pengawal bahwa pertarungan bisa dimulai. Andel sedikit mengernyit, tapi kemudian berbalik dengan senyum kelam di bibirnya. Sunny dan Casey dibawa ke samping, di mana mereka bergabung dengan kerumunan orang yang sedang menonton Sleeper. Pada saat itu, ada cukup banyak dari mereka yang berkumpul di aula besar. Semua orang memandang Pathfinder dan Nevis yang menakutkan dengan campuran ketegangan dan antisipasi. Beberapa ada di sini hanya untuk melihat pertunjukan mengerikan, menunggu darah mengalir dengan penuh semangat. Bagi mereka, tidak masalah siapa yang hidup dan siapa yang mati. Meskipun tidak ada yang percaya bahwa gadis dari pemukiman luar memiliki peluang untuk bertahan dalam duel melawan Pathfinder yang berpengalaman. Yang lain ingin melihat Andel dihukum atas kejahatannya. Tetapi bahkan orang-orang ini tampaknya percaya bahwa Nev ditakdirkan untuk mati. Mereka hanya berharap dia berhasil membuat bajingan itu berdarah sedikit sebelum dia melakukannya. Mungkin hanya Sunny, Casey, dan Kester yang tahu bahwa hasil pertarungan ini tidak dapat diprediksi seperti yang dipikirkan semua orang. Tidak membuang waktu, Andel memanggil senjatanya dan berjalan menuju Changing Star. Di tangannya, sebuah falchion ganas yang ditempa dengan kasar tiba-tiba berkilau dengan kilau yang dipoles, ujungnya berubah lebih tajam dari pisau cukur. Dengan bergidik, Sunny menyadari bahwa bahkan Starlight Legion Armor tidak akan menghentikan pedang seperti itu. Gerakan Pathfinder lembut dan menipu, mengkhianati pengalaman bertahun-tahun dalam pertempuran berdarah melawan makhluk mimpi buruk dan manusia. Senyum gelap tidak pernah lepas dari bibirnya, dan ada rasa haus darah yang membara di matanya.
Setelah bertahun-tahun menghabiskan berburu monster, dia sendiri terlihat seperti monster. Namun, Nephis hanya berdiri di sana dengan tenang dan mengawasinya mendekat, bahkan tidak berusaha mengeluarkan pedangnya. Apa yang dia lakukan? Mencoba meniru Harus. Ketika jarak di antara mereka dipersingkat menjadi hanya beberapa langkah, semua orang menahan napas. Tiba-tiba, Andel mengayunkan goloknya dan menerjang ke depan dengan kecepatan yang mencengangkan, nyaris tidak manusiawi. Dorongannya begitu kuat sehingga debu beterbangan ke udara dari bawah sol sepatu botnya. Sunni mengepalkan tinjunya. Apa dia? Hanya sepersekian detik sebelum pedang yang ditingkatkan secara ajaib membelahnya, Nephis tiba-tiba menghindari serangan itu dan mengangkat tangannya ke udara. Secara bersamaan memanggil pedang panjangnya. Percikan cahaya halus melewati bilah falchion Andel, membentuk baja keperakan hanya di sisi lain. Mata Pathfinder melebar. Selamanya. Tanpa ada yang memisahkannya dari daging musuh, pedang panjang yang baru saja terbentuk dari udara tipis di belakang falchion menggigit lehernya, dengan bersih memotong kepala Andel dari bahunya. Saat darah menyembur ke udara dari leher Pathfinder, kepalanya berguling-guling di lantai seperti bola yang mengerikan dan berhenti di dekat tangga yang menuju ke singgasana putih Gunlauk. Sepertinya semua oksigen tiba-tiba tersedot keluar dari aula besar. Dalam kesunyian yang mematikan, tubuh Andel jatuh dengan keras di atas marmer putih. Semua orang menatap Nephis dengan sangat tidak percaya, para penidur, penjaga, bahkan Gema. Sejujurnya, Sunni sendiri agak kaget. Tentu saja, dia menduga bahwa Changing Star akan memenangkan duel tersebut. Tetapi bahkan dia tidak menyangka bahwa dia akan membunuh Pathfinder yang sebenarnya, salah satu prajurit paling menakutkan di Bright Castle, hanya dengan satu serangan. Mengabaikan pedangnya dengan ekspresi dingin di wajahnya, Nephis berjalan ke tangga pualam, mengangkat kepala yang terpenggal dengan rambutnya, dan menatap pemimpin para pemburu. Kemudian, dengan senyum sopan yang terlatih, dia berkata, "Oh, senang bertemu denganmu juga." Budak Bayangan bab 155. Darah masih menetes dari kepala Andel yang terpenggal saat mereka meninggalkan kastil. Nephis menjambak rambutnya, wajahnya acuh tak acuh seperti biasa. Sepertinya membawa kepala manusia bukanlah sesuatu yang layak untuk mengubah ekspresi wajah. Tiba-tiba, Sunni melihat Changing Star dengan cara baru. Sudah lama sejak dia terakhir mewaspadainya, tapi sekarang, dia mulai bertanya-tanya. Berapa banyak orang yang telah dia bunuh di masa lalu? Namun, ekspresi wajah semua orang berkisar dari keheranan hingga kengerian. Orang-orang yang menyaksikan duel itu menatap Nephis seolah-olah dia semacam malaikat pembalas dendam. Yang lain memperlakukannya seperti iblis yang menakutkan. Aku bertanya-tanya, berapa banyak esensi jiwa yang telah dia serap dengan pembunuhan yang satu ini? Pasti banyak kan? Tapi mereka hanyalah penghuni kastil. Reaksi orang-orang di pemukiman luar anehnya tertahan, tetapi bahkan lebih intens. Mereka belum pernah melihat salah satu dari mereka berjalan ke benteng kuno dan pergi dengan bebas dengan kepala Pathfinder yang terpenggal di tangan mereka. Sekarang, mereka semua menonton dalam diam, emosi yang tak terhindarkan, gelap, dan terik membara di mata mereka. Semua itu membuat Sunni sangat tidak nyaman. Dia tidak yakin apakah Nephis tahu badai macam apa yang ditimbulkan aksinya di hati orang-orang ini. Emosi semacam itu berbahaya dan hampir tidak mungkin dikendalikan. Jika dia tidak tahu, keadaan bisa menjadi sangat buruk dengan sangat cepat. Tapi akan lebih buruk jika dia melakukannya, dan melakukannya dengan sengaja.
Apakah Nev benar-benar mampu melakukan manipulasi yang begitu cerdik dan efektif? Apakah ini rencananya selama ini? Sunny tidak yakin dia tahu sisi Changing Star yang satu ini. Kalau dipikir-pikir, dia sama sekali tidak tahu banyak tentang dia. Dikonsumsi oleh keraguan ini, Sunny bahkan tidak menyadari bahwa mereka sudah berada di depan kabin Evie. Dia melirik ke langit, hanya untuk melihat matahari bersembunyi di balik siluet tak menyenangkan dari Crimson Spire. Saat itu malam, seperti yang dijanjikan Nevis. Menakutkan. Pemburu yang nakal membuka pintu bahkan sebelum mereka mengetuk, sedikit iritasi di matanya. Ada apa dengan semua keributan ini? Tidak bisakah seorang gadis menghabiskan satu hari di... Melihat mereka bertiga, dia membeku. Tanpa mengedipkan mata, Nevis hanya melemparkan kepala Andel ke kaki Evie dan bertanya, "Bisa kita berbincang sekarang?" Menatap hadiah yang mengerikan itu, pemburu itu menyipitkan matanya. Wajahnya menjadi gelap. Beberapa saat kemudian, dia mendongak dan berkata dengan suara muram, "Masuk ke dalam." Begitu pintu tertutup di belakang mereka, Evie bertanya dengan bisikan marah, "Apa yang telah kamu lakukan, Tuan Putri?" Nevis memiringkan kepalanya dan sedikit mengernyit. Kemudian, dia berkata dengan sedikit kebingungan yang tulus dalam suaranya, "Kamu ingin aku membuktikan kekuatanku?" "Bukan." Pemburu itu menatapnya dengan tak percaya. Kesalahpahaman diamnya, Nev berkedip, lalu menambahkan, "Oh, kepala itu milik. Aku tahu kepala siapa itu. Di mana kamu mendapatkannya?" Sunny menghela napas dan merosot dengan berat di salah satu peti yang kokoh. Kemudian dia memaksakan senyum gelap dan berkata, "Oh, ngomong-ngomong. Kau mungkin manusia terakhir di kota kegelapan yang mempelajari ini. Tapi yang berdiri tepat di depanmu tidak lain adalah bintang pengubah dari klan api abadi, juara keadilan." Dia baru saja masuk ke kastil, menantang bajingan itu, dan membunuhnya dengan satu serangan pedangnya, tepat di depan mata semua orang. Sekarang, ini pasti satu-satunya hal yang dibicarakan orang. Nada suaranya tidak memiliki hiburan apapun. Jika ada, sepertinya Sunny baru saja berhenti mengumpat dengan keras. Kenapa? Kenapa masalah harus mengikutinya kemanapun dia pergi? Sementara Nev dan Casey dengan cemas menunggu tanggapan Evie, Sunny hanya menatap bayangannya, berharap mendapat simpati. Sayangnya, tidak ada yang bisa ditemukan. Bayangan itu hanya balas menatapnya, penuh kegembiraan. Evie, sementara itu, berkedip beberapa kali dan menatap mereka dengan ekspresi aneh. "Itu benar. Larilah selagi kamu bisa." Kemudian, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Oh, Tuhan, benarkah? Ini tak ternilai harganya. Seandainya aku melihat wajah mereka. Sunny mengawasinya dengan mulut terbuka lebar. Itu bukan reaksi yang dia harapkan. Gila, mereka semua gila. Saya dikelilingi oleh orang-orang gila. Ketika Evie selesai tertawa, dia melirik Changing Star dengan ekspresi gelap tapi gembira. Baiklah, kamu telah membuktikan maksudmu. Tapi ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Dulu ketika aku menolak untuk bergabung dengan host, Gunlaug menjelaskan bahwa jika dia tidak dapat memilikiku, tidak ada orang lain yang akan melakukannya. Sejak saat itu, grup manapun yang berani mengundang saya untuk bergabung dengan mereka akhirnya menyesali keputusan mereka. Dengan mempekerjakan saya sebagai pemandu, Anda akan menempatkan diri Anda di garis bidiknya. Apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Jadi ada lebih banyak kisahnya. Tidak heran dia begitu menyendiri. Dalam keheningan berikutnya, Sunny adalah orang pertama yang berbicara.
Suaranya terdengar pahit dan sedih, maksudku. Agak terlambat untuk mengkhawatirkan hal itu. Bukan begitu. Keesokan paginya, mereka bersiap untuk pergi berburu. Sekelompok kecil penghuni daerah kumuh berkumpul untuk melihat mereka pergi. Mata gelap mereka menyala dengan campuran aneh antara harapan dan kesedihan. Sekarang, kisah tipu muslihat cerdas dan pertempuran heroik Changing Star melawan Pathfinder andel yang jahat telah terbang kemana-mana, tumbuh semakin tidak dapat dipercaya dengan setiap penceritaan kembali. Sekarang, orang-orang ini datang untuk menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Mereka sangat tertarik dengan Starlight Legion armor dan simbol yang terukir di pelindung dadanya. Siapa yang tahu bahwa Memory of a Simple Carpace Centurion akan memiliki efek yang begitu besar pada penduduk kota kegelapan? Sunny tidak senang sama sekali. Malam sebelumnya, dia memiliki kesempatan untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Nevis setelah mereka kembali ke penginapan mereka. Namun, dia menyimpan sebagian besar darinya untuk dirinya sendiri, tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya dengan benar. Pada akhirnya, dia hanya bertanya tentang bagaimana dia berhasil mengalahkan lawan manusianya, yang jauh lebih kuat dalam hal kekuatan fisik, dengan begitu mudah. Mengubah jawaban Star sangat sederhana. Dia hanya mengangkat bahu dan berkata, trik legasi lama. Yang cukup banyak menjelaskan segalanya dan tidak ada sama sekali. Dan sekarang, mereka pergi ke kota kegelapan untuk berburu monster. Ketika mereka berempat siap untuk berangkat, tiba-tiba terdengar dengungan suara membuat mereka berbalik. Penghuni daerah kumuh menyingkir, membiarkan seorang pemuda jangkung lewat. Sunny mengerutkan kening besar. Apa yang dia lakukan di sini? Berjalan mendekat, Caster berhenti beberapa meter dari mereka dan membungkuk sopan. Lady Nevis, pemburu wanita Athena, Cassia, Sunny. Selamat pagi untuk kalian semua. Aku, Caster dari klan Hanli, ingin bergabung dengan pesta berburu kalian. Maukah kalian menerimaku? Semua orang terdiam untuk beberapa saat. Meskipun Sunny tidak menyukai legasi yang tampan, memilikinya di pihak mereka akan menjadi anugerah yang luar biasa. Pejuang jenius seperti Caster sulit didapat dimanapun, apalagi di Forgotten Shore. Dia merasa terkoyak. Dengung bisikan naik dari kerumunan. Orang-orang terkejut melihat seorang pejuang dari kastil secara sukarela bergabung dengan kelompok pemukiman luar. Dan salah satu dari reputasi yang menakutkan juga. Setelah beberapa waktu berlalu, Changing Star hanya mengangkat bahu. Jika kamu mau. Begitu saja, keturunan kebanggaan klan Hanli telah menjadi anggota kelima dari kelompok berburu mereka. Aneh melihat jumlah mereka bertambah setelah berbulan-bulan dihabiskan sendirian di labirin, tapi itu mungkin tak terelakkan. Apalagi yang diharapkan Sunny? Bahwa hanya mereka bertiga selamanya? Bodoh. Bersama-sama, kelima penidur meninggalkan daerah kumuh pemukiman luar dan melangkah di jalan batu putih yang mengarah ke reruntuhan terkutuk. Dan begitu saja, nasib setiap manusia di kota kegelapan telah ditentukan. Akhir telah dimulai.